Kamera roll, action. Gimana kan biasa nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Hari ini saya pengen membahas, maafkan penampilan saya yang tidak karu-karuan. Ini kalau tidak pakai begini rambutnya tidak jelas. Jadi maafkan kalau saya pakai bando begini. Istri sempat bilang, ya tidak boleh karena menyerupai wanita. Betul, lelaki yang berpenampilan menyerupai wanita itu tidak boleh. Nah, terus saya belajar, ternyata kalau ini digunakan untuk merapikan rambut itu boleh. Tapi kalau untuk berhias supaya keren, supaya ganteng itu tidak boleh. Nah, ini saya hanya sekedar merapikan saja biar nggak karu-karuan. Back to the topic. Oh iya, ini juga, aduh, saya pakai kaos ini karena ini kan ini yang membuat kaos FTTC. Nah, ini kaos FTTC, FN Toys Tamiya Kontes. Ya Allah, mohon maaf kepada semua peserta, belum sempat kontennya. Insya Allah Senin, sekarang hari Ahad, Selasa lah. Insya Allah Selasa akan saya konten tentang Tamiya Kontes. Semua sudah ready, makanya saya pakai baju ini supaya ingat. Back to the topik. Mohon maaf bagi yang namanya Taufik ya, bukan saya manggil-manggil Anda tadi 2 kali saya bilang back to the topic. Topik ya, ada teman saya namanya Topik itu, dia kerja di Kemenak Jakarta itu, malah bahas Topik ini mau. Sudah, cut. Hari ini saya pengen bahas tentang break in. Sebelum kita bahas hari ini, ngomong-ngomong saya sendirian ya, cuma ditemani mas kameramen. Lihat itu sana, kosong. Track. Loh, track juga kosong. Bahkan meja admin kosong. Karena malam ini semuanya sedang berangkat. Tuh, lihat. Nah, itu berangkat ke City Plaza untuk lomba. Jadi besok di City Plaza ada lomba Road to ke Jurnas Malang ya. Jadi ada lomba. Ya, insya Allah besok saya liput dan teman-teman bisa nonton sambil kita belajar bareng. Settingan terbaik untuk menghadapi ke Jurnas Malang bagaimana? Sekaligus saya promosi ya, insya Allah FN Toys akan bikin kejurnas juga National Championship tanggal 4, 5, dan 6 Oktober di Jember. Ya, bagi teman-teman yang pengen masuk konten, pengen ketemu saya, pengen ngobrol, pengen sharing, datang ikut lombanya. Apa Made? Yuk balik, back to the topic. Oke, secara bahasa kita buka Google, secara bahasa arti break in, kita lihat. Nah, arti dari break in itu adalah masuk, itu arti umumnya. Arti khususnya itu bisa melatih ya, train, praktis, coach, instruct, break in itu gitu. Jadi yang dimaksud dengan break in itu adalah melatih ya, melatih komponen supaya dia berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, break in dinamo itu sama. Jadi istilahnya begini, ini sekaligus ya, banyak yang orang tanya, oh break in itu maksudnya apa gitu ya. Break in itu begini, ini dinamo baru. Dinamo baru kemudian dihidupkan nih di baterai. Set, dapat nih kecepatan misalnya 40 misalnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia standar belum di break in. Kalau di break in dia bisa keluar potensinya menjadi 45 misalnya begitu. Jadi break in adalah melatih barang tersebut supaya menjadi lebih kencang daripada sebelumnya. Dan hari ini saya pengen mencoba break in dengan cara yang paling sederhana, paling ringan, enteng, remeh dan sebagainya. Tapi insya Allah hasilnya maksimal. Kita siapkan dulu bahannya. Bahan yang pertama adalah botol ya. Botolnya botol plastik seperti ini, nanti dari dekat teman-teman bisa lihat. Usahakan botolnya ada tutupnya karena nanti cairannya ini agak encer. Kalau bahannya tidak ada tutupnya takutnya gampang rembes, gampang ngeluber ya. Jadi tutupnya ini yang pertama, terus yang kedua standar kontak cleaner, yang ketiga singer. Nah, kita buat bahannya dulu. Jadi break in kan macam-macam. Banyak sekali orang punya formula masing-masing. Ada teman saya itu Mas sopo jenenge? Lupa lah, pokoknya punya minyak antum, minyak aswad. Wah, itu juga minyaknya luar biasa yang walaupun saya sendiri belum pernah pakai ya. Mana? Oh ini. Nah, ini ada minyak antum, ini minyak aswad. Antum, pokoknya gitulah. Saya tidak pernah pakai karena
bukannya saya tidak menghargai ya, tapi saya sudah punya sendiri cara sehingga ya sudah, saya dengan cara saya cukup begitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai silakan. Banyak sekali yang testimoni dengan minyak antum itu hasilnya istimewa. Banyak sekali di mana ya, di toko-toko lain banyaklah yang jual minyak-minyak break in. Nah, hari ini saya pengen ngajari teman-teman, bukan ngajari ya, share pada teman-teman kalau kita buat minyak sendiri. Kalau mau beli silahkan, itu luar biasa. Tapi kalau mau buat sendiri bisa dengan dua ini saja. Jadi yang pertama adalah standar contact cleaner ini itu kita cairkan ya, bukan disemprotkan ke dinamo tapi kita cairkan dengan cara begini. Jadi standarnya ini kita isikan begini. Nah, kita isikan begini. Oke, bisa dipahami ya. Diisikan sampai ini dingin sekali loh. Ini ngomong-ngomong begini teman-teman. Kalau nyemprotnya kencang, tos gitu. Ini nyemprotnya pelan aja, pelan gitu supaya cairannya keluar. Jadi nggak nyampe nyemprot. Ayo tes lagi. Serut. Ini terus begini. Terus sampai separuh. Oke. Ini kan sudah separuh. Nah, sudah separuh ya. Jangan terkecoh. Separuh ini masih bergelembung. Coba lihat. Dia gelembung terus. Ini kok gak. Pokoknya dia tuh gelembung terus. Belum saya ini coba ya. Nah, itu. Pokoknya dia gelembung terus. Nah, kan? Masih ada uap di dalam cairan. Nah, itu harus dihabiskan dulu dan ini butuh waktu cukup lama. Ya, sambil kita tunggu ini tidak menggelembung lagi, kita siapkan bahan-bahan yang lain. Ngomong-ngomong ya, kalau teman-teman pengen lebih cepat, itu dengan cara begini. Ini kan gelembungnya ada terus nih, coba lihat. Nah kan, ada gelembung terus. Nah ini sambil dikocok tapi ditutup. Pelan, lah ini keluar. Loh, keluar. Terus. Ya, tapi daripada begini kita tunggu aja lah, kita tunggu. Sambil kita siapkan dulu, yang pertama dinamo yang mau saya break in pada malam hari ini adalah. Apa ya enaknya? Dulu sprint pernah, power pernah. Kalau Cun, mohon maaf, saya belum sikil mulu. Delok tak? Arek iki. Saya belum pernah di dunia di Cun, takutnya nanti malah ndak berhasil, ndak bagus ya. Kita coba ini aja. Ultra das. Ultra das kita break in. Namanya ultra. Terus butuh nyeng-nyengan. Nyeng-nyengannya super 2. Oke. Terus baterai buat nyoba di mobil. Oke. Baterai, nyeng-nyengan, power supply. Bagi yang belum punya, Anda nggak keren. Kita sudah mau check out kok Mas habis. Ya maaf, saya pikir lakunya biasa, tapi alhamdulillah laku keras. Baru sehari pasang topet habis. Ini masih produksi lagi. Mohon bersabar. Ini colokan listriknya kita siapkan juga. Tes. Hidup. Terus chargernya. Nah, chargernya. Jangan sini. Sini charger. Terus apa nih? Banyak ya persiapannya ya. Kabelnya ini. Kabelnya yang agak panjang lah. Nah, ini aja. Oke. Kemarin yang beli power supply mohon maaf belum ada kabelnya ya, saya sedang produksi ya kabel seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa membantu. Yang ini juga yang bentuknya L begini supaya lebih ringkes, bentuknya L begini, langsung ini ke sini. Hidup. Terus apa nih? Pinset. Terus astagfirullah. Astagfirullah. Tisu mana? Ya Allah, kok iso? Tisu udah ada ya. Iki gombal. Ya Allah, numplek. Mohon maaf ya, Kok iso iki bisa nggarai? Numplak ae. Sik, tunggu. Kita isi sebentar. Oke. Ben gak numplek. Sini aja lah. Diam di sini kamu. Jepit keramik. Nah ini. Jepit keramik.
kebetulan kalau di Aventos itu jual jepit yang kayak ini. Nah, sama aja ya. Ini sama aja. Ini dagangan, nggak boleh saya pakai. Kalau dipakai nanti jadi second. Terus setelah jepit keramik, apa? Wes, ayo kita bisa mulai. Ini sudah jepit. Nah, oke. Apakah ini sudah, teman-teman? Oh, belum ternyata. Belum. Masih berbusa. Ditunggu. Sudah lumayan, gelembungnya sudah tidak. Nah, sudah tidak terlalu kayak tadi. Oke, saatnya kita siapkan dinamonya. Baterainya dulu. Kita coba cas 2 baterai sekaligus buat perbandingan. .500 di-cut di 148. Start. Oke, mantap. Terus bongkar dinamo. Kita bongkar. Mas, kok gitu? Enggak masalah. Ada yang bilang aseton-aseton, bukan. Itu cetakan baru. Kita potong dulu. Sambil ngeces, sambil kita potong. Salah. Proxon ini mahal. Karena mahal, biarlah dia menjadi pajangan indah saja. Saya mau pakai, produknya teman yang di Jogja itu aja. Ini karena memang dihajar buat kerja. Tidak terlalu mahal ya. Maksudnya dibandingkan Proxon sekarang kalau nggak salah sampai 1 juta kalau nggak salah. Kalau ini kan nggak nyampe. Kita potong dulu dinamonya. Oke. Sekaligus ini buat tanda buat teman-teman sekalian. Kita tandai ini dengan apa? 2 goresan ya. Seret. Janganlah 3. Saya suka angka 3. Oke ya, ini goresannya. Yuk kita potong dulu. Nah kan enak. Alat ini lumayan ampuh. Torsinya dapat banget. Jadi buat motong dinamo, buat motong bodi apa itu istimewa. Tes, sip. Sudah, cabut dulu. Kita bersihkan. Aduh, oh enggak. Bicui aku. Aduh. Nggak boleh bercanda. Oke, kita bersihkan menggunakan kompresor. Beres. Nah, gelembung sudah hilang. Oh iya, gelembung sudah hilang. Nggak usah nyampe separuh ya, segini sudah cukup. Kemudian kita buka ini, apa jenengnya? Nah ini, potong ujungnya, terus dicampur. Jadi ini ceritanya standar campur singer. Cerot. Wow, baterai sudah penuh memanggil. Ayo Mas break in. Oke. Nah, jadi singer dicampur dengan standar kontak cleaner. Kemarin ada yang tanya, Mas, kapan kira-kira singer ini menyanyi? Nggak tahu. Kan singer penyanyi. Ini singer yang tidak pernah bernyanyi. Bismillah, seret. Oke, sekarang langkah pertama kita akan coba. Langkah pertama kita basahi dulu pantatnya. Nah, putar-putar dikit. Dan depannya. Ini maksudnya supaya yang bergesekan antara besi dengan besi aman. Tidak longgar dan sebagainya. Kalau ini singer ya, ini singer tok. Saya untuk oli-olinya mobil itu, bearing lah apa itu pakainya singer. Ini sudah, kemudian apa ya? Oh, tes ini sih, tes speed, lupa rek. Lama ndak konten break in. Nah, beres. Ambil mobilnya. Kita ambil mobilnya. Kita ganti dinamonya dengan Ultra Dash. Wih, Ultra, gearnya merah coklat, istimewa. Ultra merah coklat.
Kita lihat ini 146 ya, 146. Jadi ini ultra merah coklat yang sudah ditetesi ujung dan depannya, belakang dan depannya. Kita coba menggunakan speed checker. Ini buatan apa saya tidak tahu ya. Saya dikasih. Oke, sudah hidup. Oke, kita coba. Ultra baterai 146 tanpa break in. 36 ya, kurang lebih 36 lah. Oke, kalau dilihat di sini maksimum speednya tahu nggak, sampai 37,1 sampai 37,1 maksimum speednya. Sekarang kita taruh dulu chargernya, baterainya mau pergi dulu. Kita mulai membreak in motornya, mesinnya, dinamonya, biar tidak terjadi perpecahan ya. Dalam bahasa saya sebutkan semua, dinamo, motor, dan mesin. Apa terus? Pengetahuan singkat dulu. Sebelum kita lanjut pada proses, saya pengen sedikit menjelaskan, kalau apa-apa ya, tidak apa-apa spidol, tentang yang namanya carbon brush. Jadi kalau dilihat itu begini teman-teman sekalian. Ini anggaplah komutator ya, besi yang di tengah. Terus kemudian ini begini ya. Nah, oke. Besi yang di tengah. Kemudian di sini dicepit oleh dua carbon brush. Nah, kalau diperhatikan carbon brushnya itu bentuknya begini dari atas ya. Nah, ini begini. Lah, sama. Ini juga sama. Ini ada begininya, begini, begini. Nah, coba di zoom. Ada istilah itu break in matang dan setengah matang ya. Setengah matang itu maksudnya dinamo ini nanti dijalankan sampai dua tanduknya itu hilang. Jadi ininya hilang. Ini sampai hilang. Sampai habis sehingga nanti ini itu akan menempel sempurna. Ini hilang sampai ini nempel sempurna. Plug itu yang dinamakan break in setengah matang. Jadi secara kecepatan dia sudah maksimal, anggap tadi ya, ilustrasi tadi itu ya 40, sudah bisa menjadi 42 atau mungkin 43. Nah, ini akan jadi lebih matang lagi kalau kita lihat dari samping. Jadi kalau dari samping begini bentuknya. Ini dari samping, komutator, ini kan yang tadi. Nah, kotaknya tadi, carbon brushnya. Ini kan yang nempel hanya bagian ujung. Nah, nanti kalau sudah setengah matang, dia di break in sampai nanti lama-kelamaan dia berputar sampai bentuknya begini. Nah, nanti ini akan celek bunder. Jadi ini anggaplah maju ya. Ini juga maju. Nah, jadi nanti penampang yang akan menghantar listrik itu menjadi penuh, menjadi full. Jadi break in itu sebetulnya begitu. Itulah kenapa ada orang bilang break in mati ya. Jadi dinamonya tidak dihidupkan, tapi dia pakai bor. Nah, pakai bor taruh di depannya diputar. Seret, sama. Itu pun nanti lama-kelamaan juga akan menghabiskan karbon sehingga dia bisa menapak sempurna kepada komutator. Nah, yang pengen saya bahas ini adalah bagaimana kita break in hanya dengan alat sederhana, dengan minyak sederhana dan alatnya pun cuma alat nyeng-nyengan. Dan ini biasa saya gunakan di race. Contoh begini. Nah, ketika balap saya misalnya bawa dinamo banyak nih. Nah, ini kan belum di break in. Nah, di sana itu nanti di race itulah ketika saya sudah mulai balap, saya mulai mencari dinamo ini mana yang enak ya. Oh, ini enak nih, cocok nih misalnya. Yaitu di break in di tempat. Nah, dengan cara ini pakai nyeng-nyengan. Kita mulai saja prakteknya dari dinamo. Sebelum menggunakan nyeng-nyengan, itu alangkah baiknya kita perhatikan dulu posisi karbon. Kita lihat kalau dari video ini karbonnya kebetulan sempurna. Ini karbonnya ini perlu diratakan, dirapikan. Jadi gini, kita bongkar dinamo itu ada yang dinamonya itu kadang-kadang tinggi sebelah. Jadi yang di sini, yang ini di sini karbonnya. Nah, itu perlu kita ratakan dulu pakai ini. Kita ratakan sampai dia lurus. Ada yang mungkin dia sudah lurus tapi ini agak miring begini. Nah, ini juga diratakan dulu dengan menggunakan sapit keramik ini.
Ada yang prosesnya itu ketika dinamo berputar, oh ini miring ini miring. Jadi ada sebentar saya luruskan sedikit. Didorong-dorong. Nah, ini baru lurus. Cek. Ini lurus. Tadi yang sebelah sini itu agak ke kanan, ke sini. Jadi saya dorong-dorong sedikit supaya dia lurus. Yang ini juga sama. Sekarang sudah lurus sempurna, tinggal proses break in-nya. Mari kita mulai proses break in-nya. Ini baterai nyengan. Ini baterai yang tadi. Nanti akan dipakai untuk ngetes. Oke, matikan dulu. Kita pasang dulu nyengan. Kalau ini sesuai ya. Kalau untuk Super 2 pakailah nyengan yang Super 2. Kalau Anda beli yang di tempat saya, nah yang begini, ini kalau nggak salah sudah disetting untuk bisa bolak-balik. Jadi kalau Super 2 ya arahnya begini, kalau yang FM arahnya sebaliknya. Intinya begitu. Nah, kita mulai saja prosesnya dengan cara langsung. Ini kalau saya begini, ini langsung dinyang begini. Dan langsung ditetesi cairan ini. Kita dengarkan baik-baik suaranya. Aduh, moncrot. Bukan, langsung teriak. Wih, langsung teriak. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Anda ambil karet saja. Ambil karet. Dikareti, sudah, terus ditaruh apa ya, ini tempat baterai lah, taruh. Nah ini ditunggu sambil dilihat angkurnya masih sempurna, masih bagus. Nah ini tetesi lagi boleh, ini terlalu penuh ya teman-teman, terlalu penuh. Nah sip, jadi ini Singer campur apa namanya, standar. Ini halus sekali, indah, kencangnya luar biasa. Kita tunggu. Sambil kita tunggu, apa terus ini? Apa ya? Apa enaknya? Ini kalau di-cut nggak enak, di time lapse saja. Nah, sambil dilihat nih. Sambil dilihat apakah yang tadi tanduknya sudah hilang atau belum. Kalau belum, tinggal ditunggu. Biasanya ada dinamo itu yang tiba-tiba melambat. Ya, kalau melambat dilihat biasanya kotor. Nah, kalau kotor atau apa ya sekiranya sudah agak menghitam, tetesi lagi. Kita dengarkan, mudah-mudahan kedengaran. Tuh kan, melengking lagi. Cocok ini buat lomba besok. Siapa tahu bisa ngejar BTO pakai ini. Oke, kita tunggu lagi. Barusan tak dicek kayaknya dia sudah setengah matang. Ya ini setengah matang ini. Saatnya kita coba. Ayo, bukan kameramu. Panas. Nanas. Ternyata nanas. Kita semprot dengan kontak cleaner. Oh janganlah, ini masih panas. Saya teorinya enggak tahu ya. Aduh iya, saya belum pernah belajar ini. Yang tahu bisa komen. Ada yang bilang kalau dinamo lagi panas jangan disemprot standar karena bisa mempengaruhi kinerja magnet. Ada orang yang enggak peduli, panas hajar gitu. Apa yang benar ya? Saya jadi takut nih mau nyoba. Paling aman ditunggu sebentar lah. Ditunggu sebentar. Oke, ini sudah dingin. Ya enggak sih, hangat tapi dingin. Kita bersihkan dulu. Hangat tapi dingin. Dingin tapi hangat. Oke. Sip. Insya Allah bersih. Dia sudah bersih dari noda-noda dosa dan kehidupan. Oke, kita pasang di mobil. Kita coba di baterai tadi berapa? 146. 146. Sebentar, itu belum 146. Sebentar, sabar, jangan kemana-mana. Kalau ditinggal kamar mandi boleh lah. Atau HP-nya dibawa. Jadi belajar break-in-nya sambil nongkrong. Duh, segini. Oh enggak, ini entar lagi nih. 145, 143, entar lagi.
Kenalan. Oh iya, perkenalkan ya, nama saya Fani, saya berasal dari Bondowoso. Kebetulan saya lagi memulai ini YouTube channel ya, YouTube channel. Dan saya akan merubah yang biasanya halo, salam, saya rubah dengan hai guys, ketemu lagi dengan aku di Enggak lah. Jadilah diri sendiri. Diri sendiri yang mana? Diri sendiri yang ini bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton ya di FN Toys. Jangan ragu ya. Saya memang agak kurang gitulah ya. Jadi kalau agak begitu 146. 146. Oke, kita coba. Indah sekali. Kita tes berapa speednya. Wah, gedeng. 43, 42. Gedeng. Tahu kan efeknya? Tuh, maksimalnya 43,2. Cek. Yo, ngeri. Itu baru setengah mateng. Dimatangno, Kak? Matangno ya. Kita matangkan lagi saja. Ini tes lagi kamu nak. Kita matangkan sekali lagi. Buka semuanya. Masukkan nyenyengan lagi. Memang. Kalau kata orang Madura ini santak. Cek santakan ini ya. Buantar nih. Pakai cairan lagi. Oke. Sandarkan pada sesuatu. Jangan bersandar pada dia yang sedang galau. Sandarkan kalau kita bersandarnya pada Allah. Tapi kalau yang begini-begini ya usahlah ya. Sandarkan pada astagfirullah. Astagfirullah. Taruh aja wes. Time lapse. Terkadang aku kok gayanya kayak wong terkadang teman-teman di tengah-tengah itu karbonnya miring. Ini lurus ya tapi agak miring. Jadi yang bawah agak ke sana, yang atas agak ke sini. Nah, itu kita tekan-tekan sedikit. Kayak gini nih. Tahu nggak? Agak sedikit dikeluarkan. Nah, ini demi kesempurnaan. Ini juga ini. Nah, ini perfect, lurus lagi. Karena dengan gesekan itu kan biasanya dia bisa berubah. Terus ngomong-ngomong, ini kan ultra. Ultra itu setahu saya dia karbonnya paling keras ya, sehingga memang lama. Tidak ada salahnya untuk mempercepat proses itu sambil ditekan. Jadi karbonnya itu yang menjepit itu ditekan gini. Gitu. Jadi supaya cepat habis. Contohnya begini. Sambil dilihat lagi apakah dia masih lurus atau tidak. Kalau ini sempurna sekali kayaknya ini. Ini istimewa dinamonya. Kita kasih lagi. Kan? Melengking lagi. Ya Allah, ini enak ini. Halus pisan. Saya dikasih tahu tim Mas Fafan, salah satu pengen tahu dinamo getar atau tidak, itu selain dirasakan bisa dengan seperti ini. Kan ada nih obeng yang kayak gini nih, yang belakangnya bisa muter, itu disentuhkan di atasnya begini. Nah ini kan dia tidak terlalu bergetar. Nah ini masih oke. Tapi ada yang sampai bergetar sampai jatuh, ini jatuh, itu getarnya teman. Kalau ini enggak, ini cenderung agak halus, istimewa. Kalau ini matang ini matang, bukan setengah matang lagi. Teman-teman bisa lihat perbedaan dari yang video pertama tadi dengan ini. Jadi betul-betul dia sudah boleh dibilang matang ya. Oke, kita coba. Lepas karetnya, panas. Didiamkan dulu. Mantap, sudah dingin.
Kita bersihkan. Halus. Sudah penuh. Lapo kembali. Ini insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, lancar. Kita tes baterai 146 ya, dan kita ambil di sini. Terus kita coba. Bismillah. Nah, kok malah dapatnya 40? Kok mudun le? Berarti tadi salah baterai yang pertama. Kenapa tadi setengah matang 43? Apa salah? Salah di mana ya? Apa yang salah? Baterai satunya mungkin. Beda baterai kayaknya. Kondisi baterai baru, maksudnya 146. Semprot, bersihkan, beres. Di checker 41 stabil 41,9. Oh ya, berarti yang pertama tadi salah. Tuh, coba cek. Maksimum 41,9. Ya berarti yang pertama tadi, maksudnya yang setengah matang itu terjadi kesalahan. Nggak tahu saya salah di mana ya. Yang jelas itu yang benar ya. Jadi setahu saya baterai 146 kurang lebih untuk ultra merah coklat itu memang dapatnya segitu. Ini dinamo nggak diganti loh ya. Dinamo tetap yang tadi yang ada 3 garis saya buat di awal itu. Jadi ya gitu. Kalau kok bisa beda ya? Tapi sekilas sih kalau saya lihat memang ini lebih halus, lebih stabil kecepatannya. Ini baterai penuh lagi. Tes coba. Baru aja penuh itu 146 penuh. Tes. Oh, ngerti aku. Ngerti. Oh, tahu saya. Tahu. Tadi ini baterai 146 bukan 146 yang done. Tapi 146 proses ngecas. Kita coba lagi. Berarti limitnya saya naikkan menjadi 148 misalnya. Terus kita akan cabut baterainya ketika masih di perjalanan. Jadi ketika belum penuh. Kita tes. Kita tunggu. Jadi kan beda 146 down. Artinya dia sudah selesai dengan 146 yang memang masih proses ngecas, itu beda. Lebih keras yang dan harusnya yang sudah selesai. Nggak tahu yang penting kencang. Tunggu sebentar. Ini 145, 146. Oke, ini 146 ya. Semuanya 146. Kita ambil 2 lah. Yang ini. Langsung 41. Oh ya, memang yang benar ini. Oke, yang benar yang 41. Begitu teman-teman sekalian. Jadi ya itulah sekilas teman-teman. Jadi ketika saya di event, saya di sebuah race dan lain sebagainya, yang saya lakukan ketika butuh dinamo ya sudah tinggal pasang dinamonya di nyeng-nyengan begini, set, ambil karet, set, gini, udah taruh sambil main sambil apa dilihat. Masih belum matang terus gitu, sudah hampir, terus sambil ditetesi pelan-pelan dengan cairan yang sederhana ini, begitu. Ini pira ya kira-kira ya, coba iseng. Baterai sama-sama 147 ya, selisih sedikit. Kita coba kalau power merah coklat. Jangan-jangan power saya ini tidak kencang, cobalah. Tapi ini bekas dinamo yang di Surabaya kemarin yang di Kejur Prof, baterai 147. Kita coba set 38, kencang juga. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan tentang break in dengan segala macam pengetahuannya, dan itu ya memang terbatas setahu saya.
Kalau bagi teman-teman yang punya ilmu lebih banyak, silakan komen atau apapun dan sebagainya. Insya Allah saya terima masukannya. Yang jelas mudah-mudahan bermanfaat. Karena ketika di race, Tamiya kencang itu memang benar-benar membahagiakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu jamaah on time. Terutama kalau di race. Kalau di race itu banyak sekali godaan yang membuat sholat itu tunda-tunda. Ya, jangan nunda-nunda. Kalau nunda sholat berarti Anda nunda kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.